Nah, sekarang ada sedikit semangat dalam deklarasi Partai Masyumi baru ini. Sayangnya, semangat tersebut hanya diwakili oleh orang-orang tua, golongan tua, bukan anak-anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Nah, saya masih tertarik untuk melanjutkan mengenai Partai Masyumi yang kemarin 7 November lalu dideklarasikan lagi kembali ya oleh beberapa tokoh, termasuk beberapa orang di antaranya tokoh kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia seperti Ahmad Yani, Abdullah Heha Mahua, dan juga MS Kaban. Ini ada yang menarik, pernyataan dari Amin Rais. Karena Amin Rais diminta juga bergabung dengan Partai Masyumi ini, padahal dia sudah mendeklarasikan partai baru pengganti Partai Amanat Nasional, yaitu Partai Umat. M-nya double ya. Tapi Amin Rais mengatakan, Amin Rais _2, saya bubarkan Partai Umat jika Partai Masyumi lebih besar. Tapi ... Kita bacakan ya. Tempo.co Jakarta. Pendiri Partai Umat Amin Rais mengatakan siap mendukung Partai Masyumi asalkan sama-sama bergerak untuk kebaikan yang lebih besar. Ia bahkan mengatakan siap melebur Partai Umat ke dalam Masyumi asalkan, kata dia, Masyumi bisa mengungguli Umat dalam survei. Kalau dalam survei mudah barangkali ya, tergantung penyelenggara surveinya. Harus ditunjuk surveyor yang independen tentunya ya. Kalau saya misalnya Masyumi lebih besar, Partai Umat saya bubarkan untuk Masyumi. Tapi kalau Partai Umat lebih besar, please join us, kata Amin saat deklarasi Partai Masyumi pada Sabtu 7 November 2020. Rupanya saling mencaplok ya, pengennya. Itu yang namanya akuisisi ya. Siapa yang mengakuisisi, siapa yang diakuisisi. Partai Masyumi sendiri telah menawarkan Amin agar bergabung dengan mereka. Amin mengatakan ia pada dasarnya juga adalah Masyumi. Ya, kalau kita lihat bahwa Masyumi itu berasal dari ormas Islam terbesar dua ya, yaitu NU dan Muhammadiyah ya, maka seorang Amin Rais yang jelas-jelas mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah pastilah seorang Masyumi juga harusnya. Namun ia menegaskan tak ada salahnya juga jika ia membuat Partai Umat jika meyakini partainya bisa menjadi lebih besar. Yakin tak? Pernyataan Amin Rais itu menurut saya menunjukkan kalau dia tidak yakin ya. Ya mungkin juga masanya sudah berlalu ya, ketika Amin Rais mendeklarasikan Partai Amanat Nasional pada tahun 1999 pada menjelang pemilu reformasi pertama, pemilu 99, waktu itu antusiasme publik sangat luar biasa. Saya pun pada waktu itu ikut hadir kalau tidak salah ya, hanya sekedar mengamati dan menyaksikan deklarasi tersebut. Banyak tokoh yang bergabung, tapi sayangnya hasil pemilu tidak menggambarkan hiruk pikuk atau semangat itu. Partai Amanat Nasional dari segi suara pada waktu itu hanya berada di urutan keberapa ya. Yang jelas setelah PDIP, kemudian Golkar, juga PKB, Demokrat pada waktu itu belum ada, Gerindra juga belum ada, PAN. Ya antara urutan keempat dan kelima ya pada waktu itu. Jadi tidak sesuai dengan yang diekspektasikan. Nah, sekarang Partai Masyumi dideklarasikan kembali. Padahal pada era
reformasi awal, pemilu 99, sebagaimana yang sudah kita bahas, Partai Masyumi sesungguhnya sudah hadir. Tapi memang terlalu banyak pihak-pihak yang mengklaim sebagai Masyumi. Ada yang namanya Partai Bulan Bintang, besutan Yusril, mirip sekali lambangnya dengan lambang Partai Masyumi, tapi namanya PBB, Partai Bulan Bintang. Ada juga Partai Masyumi baru, ya, pada waktu itu. Ada juga Partai Politik Islam Masyumi, PPI Masyumi. Dan ketiganya tidak ada yang berhasil. Yang bertahan hanya Partai Bulan Bintang, itu pun menjadi partai yang menengah ke bawah. Ketika parliamentary threshold diterapkan, Partai Bulan Bintang tidak lolos. Nah, sekarang ada sedikit semangat dalam deklarasi Partai Masyumi baru ini. Sayangnya, semangat tersebut hanya diwakili oleh orang-orang tua, golongan tua, bukan anak-anak muda. Ya, kalaupun ada yang sedikit muda, mungkin Ahmad Yani, itu pun usianya sudah di atas 50 tahunan juga. Dan memang partai politik itu di Indonesia memang dideklarasikan oleh orang-orang tua atau orang yang punya modal dan identik dengan partai tersebut. Kecuali partai-partai warisan Orde Baru atau Orde Lama, ya. Partai yang baru itu identik dengan orang. Satu, Gerindra identik dengan Prabowo Subianto. Nasdem identik dengan Surya Paloh. Waktu itu PKB identik dengan Gus Dur. PAN identik dengan Amin Rais. Jadi yang tidak identik dengan orang itu hanya P3 karena dia warisan Orde Baru, dan Golkar karena juga warisan Orde Baru. PDIP karena dideklarasikan kembali dengan nama baru, identik dengan Megawati Soekarno Putri. Yang betul-betul dari aspirasi bawah yang merupakan partai massa hanyalah PKS mungkin. Jadi partai yang berbasis kaderisasi hanyalah PKS. Selebihnya adalah partai-partai yang dibangun karena katakanlah popularitas, harisma tokohnya. Golkar sudah membangun kaderisasi sejak zaman Orde Baru, sementara PKS membangun kaderisasi karena berbasis mahasiswa, berbasis intelektual Islam perkotaan, terutama yang berbasis di kampus. Tapi lainnya adalah partai-partai yang mengandalkan pesona orang. Nah, Masyumi mau dihidupkan lagi, tidak ada tokoh sentralnya lagi karena ex Masyumi sepertinya sudah tidak ada lagi saat ini, ya. Terakhir Anwar Haryono kalau tidak salah, sementara yang lainnya sudah almarhum semua, dan bisa dimaklumi karena Masyumi adalah partai politik yang sudah dibubarkan sejak tahun 60. Bung Karno membubarkannya begitu dia men-take over pemerintahan melalui dekret Presiden 5 Juli 59. Dia setahun kemudian dia bubarkan Masyumi karena Masyumi adalah partai yang dianggap tidak pro dengan pemerintahan Bung Karno, terutama politik Bung Karno yang katakanlah politik nasakomnya, dan tokoh-tokoh Masyumi terlibat pada pemberontakan PRRI Permesta. Jadi pada waktu itu Masyumi adalah partai yang dimusuhi, dan ketika Orde Baru lahir, partai ini pun tidak diperkenankan untuk ambil bagian dalam perhelatan pemilu Orde Baru. Jadi tidak jelasnya kenapa ketika era Orde Baru sudah lahir dan pemilu 1971 diadakan, Masyumi tetap dilarang. Bahkan tokoh-tokohnya pun banyak yang dihadang. Ya, mungkin mereka khawatir dengan keberadaan partai ideologis seperti Masyumi ini, karena Masyumi sangat tidak fleksibel dalam tanda kutip soal hal-hal yang berkenaan dengan prinsip, terutama dengan ideologi Islamnya. Karena itulah mungkin era Orde Baru tidak menginginkan lagi partai ideologis. Itulah sebabnya mereka membesarkan Partai Karya misalnya. Ideologi komunis sudah dihancurkan, ideologi nasionalis dikecilkan. Nah, ideologi Islam juga dikecilkan. Jadi yang muncul adalah ideologi karya pada era Orde Baru. Tapi pada era reformasi, karena sudah 32 tahun dipinggirkan dalam politik ideologis, partai-partai yang tumbuh bukanlah partai ideologis lagi sesungguhnya. Lebih pada partai yang pragmatis, partai kerja.
Kalau kita lihat dalam konteks pilkada misalnya, aliansi koalisi antar partai politik betul-betul didasarkan pada kepentingan pragmatis. Tidak ada kepentingan yang ideologis lagi. Nah, ketika Masyumi dideklarasikan kembali, apakah Masyumi akan lahir, akan menawarkan alternatif atau ideologi yang lebih rigid dengan sebuah cita-cita dan ide misalnya untuk membersihkan negara ini dari korupsi misalnya, menegakkan ajaran-ajaran Islam yang lebih yang bisa lebih diterima tentunya sebagai foundation dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, tidak memunculkan ketakutan kelompok-kelompok lain yang moderat atau bahkan mereka yang berbeda pandangan atau agama misalnya. Kita akan lihat saja nanti ya, apakah partai ini akan layu sebelum berkembang lagi. Karena maklum saja, partai ini baru berdiri 15 tahun sebelum dibubarkan tahun 60. 45, 60 cuma 15 tahun. Dan dari 60 ke 2020 itu adalah 60 tahun. 60 tahun tidur partai ini, walaupun aktivisnya kesana kemari berusaha dibangunkan lagi melalui era reformasi, melalui 3 partai yang saya sebutkan tadi, yaitu Partai Bulan Bintang, Masyumi Baru, dan Partai Politik Islam Masyumi. Tapi faktanya, nyatanya, Masyumi sebagai sebuah ide, sebagai sebuah ideologi mungkin masih remains, masih tetap, masih dibawa oleh beberapa orang, tapi sebagai sebuah partai politik dia belum bergeliat lagi setelah tahun 1960. 2020, 60 tahun kemudian atau 75 tahun sejak dideklarasikan Masyumi mau dihidupkan kembali. Memang tidak ada hiruk pikuknya, yang hadir pun tokoh-tokoh tua, tapi nanti kita lihat apakah partai ini akan menarik bagi anak-anak muda, partai ini akan menjadi alternatif dari kebekuan, kebuntuan, dan partai-partai kita yang saat ini sangat pragmatis dan sangat tidak demokratis. Kita lihat saja, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers!